Silakan Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Iya. Ya. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Jadi maksudnya kita disuruh tunduk patuhnya kepada Allah itu secara keseluruhan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah tunduk dan patuh itu secara keseluruhan, nggak milih-milih. Jadi kalau itu perintah ya kerjakan, kalau terlarang ya larangan ya tinggalkan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Nah, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Dan berarti ini Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa kita itu setiap mau melangkah di situ ada setan yang selanjutnya menghadangnya. Innahu lakum aduwwum mubin, dan setan itu musuh yang nyata. Jadi ini ya, di dalam ayat 36 ini ya Allah memberikan pelajaran ya kepada kita, ya perintahnya menjadikan setan itu sebagai musuh. Ya, setan itu sebagai musuh. Sebagaimana Ibu melihat di dalam surat 35 ya. Surat 35 ayat 6. Surat 35 ayat 6. Sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Iya, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innasyaiton, ya. Sesungguhnya setan lakum aduwwun, bagimu adalah musuh yang nyata. Ya. Oleh karena itu kata Allah ya disebutkan fattakhidhuhu aduwa, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jadi perintah yang harus yang kita ambil dari ayat 36 tadi, kita diperintahkan untuk menjadikan setan itu sebagai musuh. Nah, dalam kisah tersebut, ya Allah menjelaskan itu pelajaran yang bisa kita ambil. Perintahnya apa? Menjadikan setan itu sebagai musuh. Jangan setan malah dijadikan teman. Karena mohon maaf, Ibu, ada orang-orang yang pergi haji ketika beliau melaksanakan kewajiban melempar jumroh, kayaknya dia betul-betul berperang melawan setan. Nah, tetapi ketika dia sudah balik ke kampung, malah berteman sama setan, malah gandeng-gandengan kadang-kadang seperti itu. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, yang disebut setan itu kalau Ibu melihat di dalam surat 6, nah surat 6 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh berupa setan-setan dari manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki, tentulah mereka tidak akan memperbuatnya. Sebab itu, tinggalkanlah mereka bersama apa-apa yang mereka ada-adakan. Iya, jadi Ibu, di sini Allah menjelaskan pada kita itu, jadi setan itu ada dua, ada setan yang kelihatan, ada setan yang nggak kelihatan. Nah, selama ini kita menganggapnya setan itu selalu nggak kelihatan. Setan yang kelihatan itu tidak pernah kita anggap Di sini ternyata setan itu ada dua, ada setan yang kelihatan yang namanya manusia, ada setan yang nggak kelihatan yang namanya jin. Kalau gitu setan itu siapa? Yaitu orang ya atau siapapun yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Jadi mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah. Ya, siapapun dia, maka dia menjadi setan. Oleh karena itu terhadap orang-orang yang seperti itu kita mesti harus hati-hati. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ayat
ayat 36 tadi di dalam surat Al-Baqarah tadi. Nah, kemudian sebanyak apapun salah yang pernah kita lakukan, selama kita masih mau tobat, nah tobatnya akan diterima. Oleh karena itu, maka di dalam ayat 38-nya Allah memberikan pelajaran kepada kita, ya ketika Nabi Adam, Siti Hawa, dan Iblis diperintahkan untuk turun ke bumi. Nah, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nahbitu minha jami'a. Turunkanlah kamu semuanya. Kemudian Allah memberikan petunjuk pada kita, A'udzubillahi minasyaitonir fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, jika kemudian datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ini untuk memberikan pelajaran. Jadi pelajaran ini perintahnya, jadi kita harus berpegang teguh kepada petunjuk. Kalau zamannya Nabi Musa itu petunjuknya Taurat, zamannya Nabi Isa petunjuknya namanya Injil, Nabi Daud petunjuknya namanya Zabur, dan Nabi Muhammad petunjuknya namanya Quran. Selama kita berpegang teguh pada itu, insya Allah hidup kita nggak akan susah. Nah, kemudian di ayat 39 larangan untuk mengingkarinya dan mendustakan. Nah, kalau tadi itu di ayat 38 itu larangan untuk apa? Ya, perintah untuk berpegang teguh ya dengan kita. Nah, ini larangan mendustakan dan ingkar kepada ayat-ayat Allah. Nah, itulah dari kisah-kisah ini Allah sebetulnya ingin memberikan pelajaran kepada kita, ya. Sebetulnya banyak sekali. Kalau seperti perintah wa aqimus shalah wa atuz itu sudah jelas. Nah, sekarang mohon maaf Bapak dan Ibu, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak senang kepadamu sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sungguh jika engkau mengikuti kemauan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tardu ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sebelum kamu mengikuti agama mereka. Ini mohon maaf, ayat ini ya ini adalah perintah kita apa? Agar berhati-hati terhadap mereka. Terhadap orang-orang ya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Jadi Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka nggak akan pernah ridho. Ya, sebelum kita mengikuti agama mereka sampai kapanpun. Yang namanya walan yaitu beda dengan walam. Kalau walam dengan nun itu cuma sementara, tapi kalau walan sampai dunia ini kiamat, mereka nggak akan ridho sebelum kita mengikuti apa? Mengikuti mereka. Nah, ini perintah untuk kita berhati-hati. Nah, halo, ya gimana Bu? Jadi kita perintah untuk berhati-hati terhadap mereka. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara bagaimana ya untuk mengajak kita. Oleh karena itu, kemudian kita menyikapi kalau ada ya hal-hal seperti itu, kata Allah, "Qul inna hudallahi huwal huda." Ya, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu maksudnya kita harus ngikuti Quran. Dan di dalam Quran ini, mohon maaf, ayat-ayat ini tadi memberikan pelajaran kepada kita bagaimana sifatnya Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunannya Nabi Yakub. Ya, anak keturunannya Nabi Yakub. Ya,
Nah, jadi di dalam Bani Israel itu ya ada yang sekarang itu yang disebut juga ahli kitab, yang disebut ahli kitab itu adalah Nasrani dan ya Yahudi. Nah, nabi-nabi sejak dari Nabi Yusuf sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu semuanya dari keturunan Bani Israel. Nah, dan di dalam ayat inilah yang di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa mereka itu akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya ya agar mereka itu ya bisa menarik kita. Mereka nggak akan puas sebelum kita mengikuti mereka. Oleh karena itu maka kalau Ibu lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 135 dan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ya. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu selalu berusaha untuk mengajak kita. Nah, ini kemudian Allah menjelaskan kul, katakanlah. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang mengajak kita seperti itu, katakan bal millata Ibrahim hanifa, ya sesungguhnya petunjuk Allah itulah disebut ya katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti ya agama Nabi Ibrahim yang lurus, ya wa ma kana minal musyrikin, dan kami dan Ibrahim itu bukanlah orang-orang musyrik. Nah seperti itu. Jadi Ibu, Bapak, dan sahabat Al-Quran yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian di dalam ayat 136 Allah menjelaskan kepada kita, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Ibu, Bapak, sahabat Al-Qur'an yang insyaallah diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menghadapi orang-orangnya diperintahkan oleh Allah ya untuk mengatakan bahwa ya kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, ya, beriman kepada Quran, beriman kepada apa yang diturunkan ya kepada Nabi Ibrahim, ya, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang diturunkan juga kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Jadi maksudnya ya kita umat Islam ini ya Quran ini mengajarkan kita untuk beriman kepada nabi dan rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nah, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semuanya adalah petunduk dan patuh kepada kami tunduk dan patuh. Nah, jadi maksudnya, jadi ini ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, ya semua nabi dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW itu agamanya Islam, ya agamanya Islam. Nah jadi sebetulnya Nabi Musa juga Islam, Nabi Isa juga Islam. Ya jadi Yahudi itu mohon maaf muncul 400 tahun setelah Nabi Musa wafat. Nah kemudian Nasrani itu muncul 325 tahun setelah Nabi Isa wafat. Nah sebetulnya semuanya ajarannya sama.
Apa yang diajarkan? La ilaha illallah. Yaitu tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Belakangnya saja yang beda. Ya, ada, mohon maaf, Adam Rasulullah, Hud Rasulullah, Nuh Rasulullah. Nah, ya, kemudian Musa Rasulullah, Daud Rasulullah, Isa Rasulullah, dan terakhir Muhammad Rasulullah. Yang belakangnya saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya di dalam ayat-ayat ini tadi ya diceritakan ini sebetulnya banyak ya, kita bisa mengambil pelajaran, ada perintah dan larangan yang ada di sana.